Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memberikan sebuah tutorial penggunaan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Mars Komputer, yaitu aplikasi angsuran paket lebaran. Aplikasi ini khusus diperuntukkan bagi pengusaha yang bergerak di bidang paket lebaran. Dengan bantuan aplikasi ini, pengusaha paket lebaran akan lebih gampang dalam menjalankan bisnisnya. Karena aplikasi ini dirancang sesuai dengan bisnis paket lebaran. Aplikasi ini bukan aplikasi jual beli biasa atau aplikasi kredit yang umum dijual di pasaran. Aplikasi ini dirancang sesimpel dan seefektif mungkin, dan hampir semua kegiatan bisnis paket lebaran sudah tercakup dalam aplikasi ini. Kebetulan aplikasi yang akan dijadikan bahan tutorial ini adalah aplikasi yang dipesan oleh badan usaha yang bernama Porkid. Sebelumnya kami telah membuat video tutorial aplikasi yang sejenis di saat-saat sebelumnya, tentunya untuk pengusaha paket lebaran yang lain. Video-video tersebut dapat Anda lihat di channel YouTube kami. Pada saat ini kami membuat kembali sebagai tutorial untuk pengusaha paket lebaran yang bernama Porkid ini. Apabila Anda sebagai pengusaha paket lebaran, Anda dapat memesan aplikasi ini dengan harga lumayan murah, yaitu sekitar 2,5 juta. Kebetulan kami sedang mengadakan promo dengan harga Rp700.000. Sebelum menonton video tutorial ini, Anda harus mempersiapkan dahulu aplikasinya. Tentunya aplikasi ini harus diinstal di komputer atau di laptop Anda dengan tanpa ada kendala. Untuk tutorial instalasi aplikasi ini bisa Anda melihat di video tutorial yang khusus untuk tutorial instalasi software aplikasi angsuran paket lebaran ini. Kita langsung ke tutorial penggunaan aplikasi ini. Pertama-tama kita panggil dulu software sampai muncul menu login. Masukkan user dan passwordnya dengan benar, ya. Kita bisa mereset password khusus user, ya. Masuk ke help, kemudian kode yang kamu mau. Password user menjadi 123. Menu-menu ini ada dari menu file, ada data kategori, data produk, kemudian ada data konsumen, ya. Pada menu transaksi ada menu order penjualan, laporan transaksi, ada laporan order penjualan, berikut dengan stok indennya, ya. Kemudian keuangan, pembayaran angsuran atau kartu cicilan, kemudian laporan keuangannya juga, ya. Ekspor, data paket lebaran, daftar produk, tools, setup atau konfigurasi aplikasi. Pertama-tama kita panggil menu setup aplikasi. Setup aplikasi ini dilakukan pada saat pertama kali kita membuka buku atau buka bisnis baru untuk 1 tahun ke depan. Masukkan periode kerjanya sesuai keperluan, ya. Contoh ini 20 Mei 2023 sampai 20 Mei 2024. Jadi 1 tahun, ya, ke depan. Nah, kita hapus dulu data-data tahun sebelumnya, ya, sampai ke data produk. Tapi jika Anda masih membutuhkan data produk,
Anda tidak perlu melakukan penghapusan data sampai data produk, bisa cukup sampai data agen atau sampai data konsumen ya. Jadi mana kira-kira data yang akan dibarukan bisa dilakukan penghapusan. Tapi kalau masih dibutuhkan, jangan dilakukan penghapusan. Sudah keluar, kita masuk ke file data kategori. Sudah ada ya data kategori, sudah kami siapkan. Ini bisa dihapus atau ditambah atau bisa diedit ya. Kalau ada yang kurang, kita klik baru, kita bikin baru kategorinya ya. Kebetulan yang belum ada kategori khusus daging ya, kita akan bikin kategori daging. Simpan. Ini kalau Anda ingin mengekspor ke Excel atau ke PDF atau ke bentuk format yang lain ya. Keluar, soalnya ke menu data produk, kita bikin produk baru. Pertama-tama kita harus menentukan apakah barang ini barang satuan atau paket. Kali ini kita akan membuat barang satuan. Kita pilih kategorinya, kategori daging yang tadi kita sudah buat. Kita isi keterangan dari barang ini ya, produk ini kita isi apa. Simpan. Nah, kita tinggal klik tanda tanya supaya membuat kode produk secara otomatis. Meat ini adalah dari kategori daging. Kita tentukan dalam kemasan yang kita akan jual, ukurannya berapa. Contohnya ini satuannya per 5 kilo ya. Kita bisa edit nama produknya agar lebih jelas dengan mengisi nama satuannya. Nah, kita isi harga normalnya terus per 5 kilonya itu harganya berapa ya. Kita isi per 5 kilonya itu 750.000. Kita klik tanda slash, maka didapat bahwa harga kreditnya sekitar 2000 sekian. Harga kredit ini sebetulnya bisa kita ketik manual, bisa aja jadi 3000 atau 2500 atau bisa jadi 2000.
Kita harus simpan dulu sebelum kita menekan tanda tanya ya. Simpan. Nah, kita ubah dulu ke produk satuan, soalnya kita akan membuat produk satuan. Nah, setelah klik kita bikin kode baru. Yang tadi kan mid 01, sekarang 02. Satuan dalam kemasan kita isi, kalau kita 2 kilo ya. Harga per 2 kilo atau harga dalam satu kemasan per 2 kilo kita tulis berapa harganya ya. Sudah, simpan. Udah yakin ini, udah yakin kita klik keluar. Nah, kita sudah membuat dua produk ya, daging sapi dan iga. Nah, ini kategorinya makanan ringan, snack, kode produknya akan dimulai dengan snack. Yang tadi kan meat. Oke, yes. Ada 3 produk, kita bikin lagi. Dalam keterangan kita bisa membuat sebanyak 4 baris atau sekitar 200 karakter ya. Klik snack 02, harga kemasan per 2 kilo. Nah, udah ada 4 produk. Nah, ini harga kita bisa tulis manual, kalau kita udah 200.000 ya, 200 rupiah. Kita bisa edit agar genap, agar bulat maksudnya. Nah, model ini 121,21, kita edit. Kita biar hasilnya bulat, kita 150.
Ini bebas ya, kita tentuin. Klik simpan, keluar. Nah, sekarang kita akan membuat paket ya. Kita akan membuat paket. Klik, kita pilih paketnya dulu ya, kategori paket. Nah, kita tentuin dalam paket ini terdiri dari beberapa barang apa aja ya. Contoh kita daging sapi yang 5 kilo, terus yang iganya yang 2 kilo. Simpan, klik. Nah, kita klik dulu bikin produknya. Nah, jadi ada paket 1 ya keluar. Ini khusus pengkodean untuk paket. Kemudian kita masukin produknya ya. Oke. Tambah lagi ya. Nah, ini harga total dari 2 produk ini antara daging sapi dan iga sapi 850.000. Kita masukin. Nah, cicilannya untuk 330 kali itu sebesar 2.575. Ini biar genap kita bisa edit ya. Setelah 3.000 aja. Biar bulat jadi 3.000. Simpan. Warna muncul kategori khusus paket. Kita bisa ekspor ke Excel atau di print ya. Kita bikin lagi ya paket yang baru. Jangan lupa kategorinya harus paket ya. Simpan, klik tanda tanya untuk bikin kode otomatis. Nah, udah, nanti masukkan item barangnya. Oke. Simpan, tambah lagi. Oke. Nah, ini banyaknya bisa diedit ya. Kalau ini kan 1 bisa aja jadi 2. Nah, kita contoh 2 ya. 2. Nah, kita keterangannya ini tutorialnya salah dalam ngetiknya, harusnya ini sus Aladin 4 kilo, kemudian sisi kejunya 2 kilo harus. Oh, ini harusnya mah kayaknya 2 pak, sisi keju 2 pak. Simpan, itu koreksi ya, soalnya ini pembuatan video dengan audionya berbeda ya. Nah, sekarang kita bikin konsumen ya. Kita pertama kali bikin dulu agen ya, nama agennya.
atau marketingnya ya. Contoh kita nama agen 1, terus agen 2 ya. Simpan, yes, keluar. Nah, kita udah mau. Oh, itu statusnya ini ya. Masih konsumen. Kita bikin konsumennya ya. Contoh konsumen A. Simpan dulu, kemudian ini si agennya siapa ya? Kalau agen 1. Tadi agen 2 nggak keluar soalnya kategorinya masih konsumen. Nah, itu nih. Nah, kita edit dulu ya, ini salah. Agen simpan. Oh, yes. Nah, itu kan agen atau ketua grup ya. Kita bikin konsumen yang kedua ya, konsumen B lah. Simpan, agennya siapa? Agen yang 2. Simpan, yes, keluar. Jadi ada 2 konsumen, ada 2 agen. Kita bikin lagi konsumen yang ketiga ya. Konsumen C. Simpan, buka, agennya agen 2. Simpan lagi, yes, keluar. Nah, ada 2 agen, ada 3 konsumen. Ekspor, keluar, yes. Selanjutnya kita bikin order penjualan ya. Order baru, tanggalnya berapa? Ini otomatis ya, tanggal dengan ID nomor ini otomatis, tapi ini tanggal bisa diedit secara manual. Daftar, kita daftar konsumen yang akan membeli siapa ya. Contoh dari agen 1 siapa, agen 2 siapa, bisa lah. Ini biar memudahkan pencarian. Kalau kita konsumen A, dia mau order barang apa ya, paket. Nah, pakai snack, oke. Paketnya berapa pak? Wah, ini satuannya 1 ya. Ini untuk nama satuan 1 ini bisa diedit nanti di data produk ya. Kita keluar dulu. Di sini benahi dulu ya data-data produknya ya. Nah, ini ya. Biar jelas gitu ya. Satuan kemasannya. Simpan 1 pak. Atau bisa saja 1 pak, 1 bundel. Order kembali, nah ini edit, tambah itemnya apa, nah itu kan snack 1 pak, oke. Simpan, nah 200.000, cetak, dicetak ya. Nah, ini yang banyak angsuran ini kan 330. Ini sesuai dengan setup kita yang tadi yang di awal ya. Tapi ini bisa dirubah sih sebenarnya. Bisa diedit. Nah, bisa gini aja bebas. Simpan. Klik fleksibel, bisa diatur-atur ya. Bikin baru lagi konsumen B ya. Itemnya apa? Paket tadi. Dua kita bikin. Terus paketnya 2 pak. Simpan.
cetak dulu nih. Cetak, dicetak, keluar, bikin baru, pelanggan yang ketiga ya. Contohnya paket simpan, cetak tepat. Nah udah ya, konsumen yang tiga ini udah memesan jumlah. Nah sekarang si konsumen tiga order lagi gitu kan. Tapi sebetulnya ini konsumen tiga ini bisa di satu fakturkan atau bisa dua faktur ya, bebas sih. Sengaja ini kita bikin satu konsumen dengan dua faktur dulu ya. Simpan. Nah ini sebetulnya pemesanan bisa pesan yang paketnya atau bisa pesan yang satuannya ya. Ini yang daging sapi ini kan yang satuannya, yang paketnya yang snack. Nah ini pelanggan ada dua. Sudah ya, ini untuk order. Kita lihat laporan ordernya. Nah laporan stok inden ini laporan yang sangat penting untuk pengusaha paket lebaran ya, karena dengan laporan stok inden ini pengusaha dapat mengetahui jenis-jenis barang dan jumlahnya yang harus pengusaha siapkan. Laporan ini berdasarkan dari kumulatif seluruh orderan dari konsumen. Kemudian ke keuangan, cara pembayaran cicilannya, klik baru. Klik simpan dulu ya untuk membuat fakturnya, kemudian pilih pelanggan. Contoh kita pelanggan A ya, oke. Nah transaksinya apa ya, ini konsumen A kebetulan punya faktur satu ya, makanya yang muncul cuma satu. Kita mengisi cicilannya, klik baru, klik. Nah ini bukti pembayaran angsurannya ya. Klik baru, kemudian bayar lagi. Kalau jumlahnya tuh enggak 600, 5.000 gitu kan, 50.000 tanda tangan. Sebetulnya ini bisa diedit manual ya, tergantung ke keperluannya. Nah maka jumlah setoran ada 50.600 sekian, kemudian sisa cicilannya sekitar 149.000. Nah ini sebagai kartu angsuran ya setiap konsumen.
keluar, kita bikin baru lagi untuk pelanggan yang lainnya ya. Pelanggan B, klik transaksinya berapa, yang mana, yang B. Baru bayar. Ini otomatis ya. Baru lagi, bisa aja ini pada tanggal yang sama dia bayar pagi, sore, malam, bisa aja gitu, bebas ya. Atau mau diedit 12 bisa aja sih, ini disesuaikan dengan pembayaran. Jadi ini tidak terlalu, emang otomatis tapi bisa diedit ya. Kita bikin untuk konsumen C ya. Nah, di sini mau bayar yang mana gitu kan, pilih. Baru Pak. Kita bikin lagi yang konsumen C ya, karena kan ada 2 faktur ya, 2 orderan. Nah, kita klik. Nah, kalau udah ada dibikin faktur, dia akan ada informasi bahwa transaksi ini sudah dibuat ya. Nah, otomatis. Nah, kita pilih faktur yang berikutnya. Nah, cetak. Jadi aplikasi ini bisa memberitahukan kalau ada orderan yang sudah dibikin cicilannya, kemudian dibikin kembali, maka akan ditolak ya. Ini laporan, ini konsumen C, setorannya belum setor ya. Untuk konsumen C, tapi untuk faktur yang satunya udah setor 3.000. Kita bisa memilah per agen, konsumen A, agen 3. Klik keluar, ekspor. Nah, ini ekspor ini kategori produk, oke. Nah, ini bisa diekspor ke Excel, ke CorelDRAW, ke PDF gitu. Ini untuk mencetak brosur ya. Kita bisa mencantumkan kontak personnya. Kontak personnya bisa dicantumkan nomor teleponnya juga, bisa ya, bebas. Kita isi nomor HP-nya. Nah, ini untuk daftar paket ya, brosur ya, brosur paket. Yang tadi brosur per produk. Mungkin sekian ya cara tutorial video tutorial penggunaan aplikasi ini. Ya, sampai jumpa. Yuk, makasih.